Halo Sobat Prima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kurnianto, biasa dipanggil Odo. Dan saya sekarang ini di Dapuk untuk menangani purchasing di NZ Prima Gasket dan PT Tosin Prima Fund Banking. Awal karir saya bergabung di Indo Prima Group itu di tahun 2004. Saat itu di Indo Prima Gemilang mencari posisi staf marketing, tetapi pada saat itu sudah ada kandidat yang menempati posisi tersebut. Tetapi alhamdulillah ya, mungkin orang Indo Prima itu murah hatinya. Jadi saya pada saat itu dijadikan tempat posisi mana yang kosong. Ternyata staf purchasing pada saat itu kosong, terutama untuk yang import. Karena memang basic saya sebelum di Indo Prima Group itu adalah sebagai koordinator branch di sebuah perusahaan forwarding, yaitu perusahaan jasa pengiriman untuk ekspor maupun import. Sehingga mungkin pertimbangan dari situ pihak Indo Prima Gemilang pada saat itu memberikan kesempatan saya untuk menempati posisi sebagai staff purchasing, spesifiknya yaitu di import. Tantangan yang saya rasakan pada saat saya bergabung di Indo Prima Gemilang yaitu beda mengenai lingkungan job description yang sebelumnya di forwarding dan sekarang di manufacture. Gimana untuk di Indo Prima sebagai purchasing itu berhubungan dengan berbagai departemen seperti produksi, seperti marketing, yang semuanya mereka merupakan customer bagi departemen purchasing. Sedangkan pada saat saya di forwarding, yang saya hanya tanganin adalah mengenai pengiriman barang, import barang yang berhubungan dengan customer, bea cukai, atau departemen-departemen di pemerintahan itu saja. Tetapi teman-teman di Indo Prima Gemilang memberikan saya support dan memberikan bimbingan, petunjuk mengenai bagaimana saya harus menangani atau berhubungan dengan departemen lain. Itu yang membuat saya bisa survive sebagai staff purchasing. Dan yang menariknya, yang saya tanganin pada saat di purchasing itu adalah saat saya bergabung di Indo Prima Gemilang, saya merasa kreativitas dan inisiatif kita sebagai karyawan benar-benar sangat dihargai. Itu saya rasakan di mana pada saat itu yang saya tanganin adalah material-material yang jadi plan 1 atau dari wiring harness, di mana materialnya adalah ribuan. Dari situ saya berpikir keras gimana saya bisa membuat pekerjaan saya lebih efisien dan lebih cepat. Pada saat itu saya utarakan ide-ide saya ke atasan saya, ke manajer, termasuk juga ke direktur mengenai rencana sebuah program yang akan saya buat. Program tersebut adalah seperti program berupa lokalisasi yang berisi data semua material, semua supplier yang outputnya itu adalah memberikan informasi supplier mana saja yang memiliki part tersebut, termasuk juga harganya dan mana yang paling termurah. Dimana pada saat itu saya tidak ada laptop untuk bekerja, hanya PC. Tapi jika PC, waktunya terbatas, hanya di jam kantor. Sehingga
direktur saya memberikan laptopnya atau meminjamkan laptopnya kepada saya untuk bisa mengerjakan proyek tersebut. Dan program tersebut bisa saya selesaikan dalam waktu 1 bulan. Dari program yang saya buat tersebut, ternyata pihak manajemen memberikan apresiasi kepada saya, dan hal itu yang membuat saya mempunyai kesimpulan bahwa mereka sangat menghargai kreativitas dan inisiatif dari para karyawan. Di tahun 2010, saya dicoba oleh pihak manajemen untuk berkarir di PT NRZ Prima Gasket, di mana pada saat itu saya langsung ditempatkan sebagai perwakilan perusahaan di Jepang. Sehingga pada saat itu saya ada 2 adaptasi. Yang pertama, adaptasi dengan lingkungan di Jepang dan lingkungan di NRZ Prima Gasket sendiri, karena saya hitungnya sebagai orang baru. Dan di situ juga insan-insan Indoprima yang ada di NRZ Prima Gasket memberikan support saya yang sepenuhnya, baik waktu itu di Jepang maupun di NRZ sendiri. Dan setelah PT Toshin Prima Fine Blanking berdiri, dan saya dipercaya juga untuk bisa membantu PT Toshin Prima Fine Blanking untuk bisa berkembang, dan saya merasa bangga atas hal itu. Dan dari perjalanan karir yang saya mulai dari Indoprima Gemilang, PT NRZ Prima Gasket, dan sekarang menangani juga PT Toshin Prima Fine Blanking, hanya satu prinsip yang saya pegang, yaitu saya pantang untuk menolak tugas, tetap semangat dan tetap ikhlas. Apapun pekerjaan itu, apapun tugas yang diberikan ke kita, jangan terlalu memperhitungkan mengenai tugas yang kita dapat. Jika memang kita merasa bahwa yang kita dapat itu lebih kecil daripada yang kita keluarkan untuk tugas, jangan takut. Tuhan pasti akan membayar untuk kelebihan kita. Jadi, untuk teman-teman yang baru bergabung atau sudah lama bergabung menjadi insan Indoprima, tetaplah semangat, tetaplah selalu ikhlas untuk bisa mengerjakan semua tugas-tugas. Jangan terlalu berhitungan terhadap tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Demikian cerita mengenai perjalanan karir saya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan insan Indoprima. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap belajar, dan berikan yang terbaik bagi perusahaan kita. Semangat pagi!